Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang simulasi sistem dinamik penanganan virus menggunakan software Pensim dari matkul pemodelan dan simulasi. Next. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Firman Maulana dengan NIM 2205 1214049. Saya Cinta Hafrida Putri dengan NIM 2205121409. Saya Ibrahim Kayis dengan NIM 2205121460. Saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1214066. Dan saya Jaludin Atmaja dengan akhir 067. Nah, di bagian modul ini terdapat daftar isi yang berisikan yang pertama deskripsi, yang kedua ada konsep dasar sistem dinamik, tiga simulasi kontinu, daftar isi keempat yaitu contoh model sistem dinamik beserta contohnya, dan juga dan terakhir output simulasi dan pembahasan. Next. Deskripsi. Model sistem dinamik untuk penanganan virus menular adalah suatu representasi matematis yang memodelkan interaksi antara variabel-variabel yang relevan dalam penyebaran dan penanganan virus menular. Tujuan dari model ini adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana virus menular akan bereaksi terhadap berbagai tindakan yang diambil dalam upaya untuk mengendalikan penyebarannya. Model ini juga memperhitungkan faktor waktu, sehingga dapat memprediksi bagaimana penyebaran virus akan berkembang seiring berjalannya waktu. Model sistem dinamik ini dapat disesuaikan dan diperbarui dengan data baru saat tersedia untuk meningkatkan akurasi prediksi dan membantu pengambilan keputusan dalam penanganan virus menular. Penerapan model sistem dinamik dalam penanganan virus menular telah terbukti bermanfaat dalam memahami dinamika penyebaran virus, mengevaluasi dampak dari tindakan penanganan yang berbeda, dan membantu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengendalikan penyebaran virus. Next. Model ini melibatkan beberapa variabel yang penting, antara lain yang pertama jumlah populasi. Jumlah orang atau individu yang terlibat dalam penyebaran virus populasi ini dapat dibagi menjadi subpopulasi yang berbeda, seperti individu yang terinfeksi, individu yang rentan, individu yang telah sembuh, dan individu yang divaksinasi. Yang kedua, penyebaran virus. Variabel yang menggambarkan laju penularan virus antara individu yang terinfeksi dan individu yang rentan. Yang ketiga, tindakan penanganan. Variabel yang mencerminkan langkah-langkah yang diambil dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran virus. Ini dapat mencakup kebijakan karantina, pembatasan perjalanan, penggunaan masker, vaksinasi massal, atau tindakan lainnya. Yang keempat yaitu tingkat kesembuhan dan tingkat infeksi. Variabel yang menggambarkan presentase individu yang sembuh dari infeksi virus dan presentasi individu yang terkena infeksi. Next. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar dari sistem dinamik. Sistem dinamik adalah suatu metode analisis permasalahan di mana waktu merupakan salah satu faktor penting dan meliputi pemahaman bagaimana suatu sistem dapat dipertahankan dari gangguan di luar sistem atau dibuat sesuai dengan tujuan dari pemodelan sistem yang akan dibuat. Kemudian konsep model dan simulasi. Simulasi sendiri itu mengacu kepada kumpulan dari metode dan aplikasi untuk meniru perilaku dari sistem yang sebenarnya, tanpa perlu membuat sistem yang asli, yang dapat menguras banyak sumber daya. Jadi simulasi itu peniruan sistem yang asli. Simulasi bisa diterapkan dalam berbagai macam bidang, industri, dan aplikasi. Simulasi dapat dilakukan pada sistem yang simpel maupun yang lebih kompleks. Juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam waktu yang singkat tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian, simulasi kontinu. Variabel sistem bersifat kontinu, serta terdapat persamaan antar state variabel sehingga perilaku dinamis sistem dapat dipelajari. Simulasi dinamik berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antara variabel dan loop feedback.
Hubungan dan interaksi antara variabel dinyatakan dalam diagram kausatik. Proses feedback atau umpan balik sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Umpan balik positif itu menyebabkan pertumbuhan, di mana suatu kejadian dapat menimbulkan akibat yang akan memperbesar kejadian berikutnya. Jadi secara terus-menerus akan menyebabkan pertumbuhan, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Kemudian yang kedua adalah umpan balik negatif. Umpan balik negatif ini mengacu pada suatu mekanisme di mana hasil dari suatu proses atau tindakan kembali ke dalam sistem untuk mengurangi perubahan atau mempertahankan keseimbangan. Dalam umpan balik negatif, output sistem mempengaruhi input berikutnya untuk mengurangi perubahan atau penyimpangan dari tujuan. Nah, kemudian ada contoh model sistem dinamik untuk penanganan virus menular COVID-19. Nah, ini ya contohnya model simulasinya bisa dilihat di sebelah kanan ini. Jadi, berikut adalah gambaran model simulasi sistem dinamik untuk penanganan penyakit atau virus menular. Model ini mengacu pada model buatan Jim Dogan dalam bukunya System Dynamic Modeling with ER. Model ini dapat memberikan grafik gambaran mengenai jumlah orang terinfeksi penyakit menular sebelum dan sesudah diberikan beberapa perlakuan khusus. Dan di sini terdapat panah-panah yang berwarna biru ini ya. Itu merupakan arrow tersebut menunjukkan hubungan-hubungan yang saling mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Apabila semua variabel telah terhubung dengan variabel lain yang dibutuhkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan equation atau persamaan untuk semua variabel yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah output simulasi. Untuk output simulasi yang pertama adalah data jumlah orang yang terinfeksi. Pada bagian output simulasi ini, kita akan menampilkan data berupa grafik dari jumlah orang yang terinfeksi selama 90 hari. Kita akan melakukan 4 kali simulasi dengan ketentuan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah simulasi di mana tidak ada tindakan khusus untuk penanganan virus menular seperti vaksin ataupun karantina. Kemudian yang kedua adalah diberikannya tindakan khusus berupa karantina tanpa vaksin. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah diberikan tindakan khusus berupa vaksin tanpa karantina. Dan yang terakhir adalah diberikan tindakan khusus berupa vaksin dan karantina. Untuk bagian A yaitu simulasi 1 tanpa vaksin dan karantina. Pada bagian simulasi ini, keadaan penanganan virus tanpa vaksin maupun karantina dengan persentase vaksin 0% dan karantina 0% terlihat bahwa pada rentang hari ke-10 hingga beberapa hari ke depannya terjadi lonjakan kasus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi sangat tinggi dan baru mulai menghilang begitu masuk di hari ke-60. Untuk simulasi bagian 2 yaitu dengan karantina dan tanpa vaksin. Hasil simulasi kedua dengan keadaan orang yang terinfeksi di karantina namun tidak divaksin dengan presentase karantina 5% dan vaksin 0%, terlihat ada sedikit sekali penurunan lonjakan kasus yang terjadi pada hari ke-10. Dibandingkan dengan simulasi pertama, penurunan lonjakan kasus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi juga terjadi sedikit lebih cepat dari simulasi pertama. Memasuki pada hari ke-40, lonjakan kasus sudah mulai menghilang. Lalu untuk simulasi ketiga, yaitu dengan vaksin dan tanpa karantina. Selanjutnya untuk hasil simulasi ketiga dengan keadaan diberlakukannya vaksin namun tidak dengan karantina, terlihat bahwa kasus lonjakan jumlah orang terinfeksi menurun drastis, di mana yang sebelumnya hampir mencapai angka 100.000 pada hari ke-10 menjadi hanya sedikit di atas angka
40.000. Namun karena tidak diberlakukannya karantina, maka hilangnya lonjakan kasus orang terinfeksi menjadi cukup lebih lama, yaitu pada hari ke-10. Oke, selanjutnya ada simulasi keempat, yakni dengan vaksin dan karantina. Bisa dilihat dari grafik, ini merupakan hasil simulasi terakhir dengan penanganan virus telah dilakukan vaksin dan diberlakukannya karantina. Maka terlihat terjadi penurunan angka lonjakan kasus, jumlah orang yang terinfeksi sangat signifikan dari mulai pertama yang hampir menyentuh angka 100.000, kini menjadi tidak sampai menyentuh angka 40.000. Dan karena telah diberikan vaksin serta diberlakukannya karantina, maka penurunan jumlah orang terinfeksi menjadi sangat cepat, yaitu memasuki hari ke-40, orang yang terinfeksi sudah tidak ada kenaikan lagi. Oke, next. Selanjutnya ada grafik perbandingan dari hasil simulasi 1 atau simulasi awal sampai dengan simulasi terakhir, yaitu keempat. Di sini merupakan grafik dari perbandingan simulasi pertama sampai simulasi terakhir dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu warna hitam merupakan simulasi pertama, yaitu tanpa vaksin dan karantina. Warna merah merupakan simulasi kedua, yaitu dengan karantina namun tanpa menggunakan vaksin. Selanjutnya ada warna hijau dan keterangan simulasi ketiga, yaitu dengan vaksin namun tidak dikarantina. Dan yang terakhir ada warna biru, yaitu simulasi keempat, yaitu dengan vaksin dan karantina. Oke, next. Dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa penyebaran virus menular yang tidak diberikan penanganan apa-apa memiliki lonjakan kasus bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi yang sangat tinggi, disertai dengan masa penurunan kasus yang cukup lama. Itu terjadi pada simulasi 1. Namun jika penyebaran virus tersebut ditangani dengan diadakannya vaksin dan diberlakukannya karantina, maka akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan di mana jumlah lonjakan kasus yang rendah dan waktu penurunan kasus orang yang terinfeksi relatif singkat, yaitu terjadi pada simulasi keempat. Oleh karenanya, penyebaran virus yang cepat dalam suatu komunitas yang terdiri dari banyak orang dan sering melakukan kontak fisik dapat ditangani dengan diadakannya vaksin dan diberlakukannya masa karantina bagi orang yang telah terinfeksi. Oke, next. Selanjutnya ini ada data dari jumlah orang yang sembuh atau orang yang sudah sehat. Di sini ada grafik dari data jumlah orang sembuh sehat, yaitu hasil dari 4 kali simulasi dengan kondisi atau ketentuan yang sama dengan ketentuan untuk menghitung jumlah orang yang terinfeksi. Yaitu dengan simulasi pertama dengan kondisi penyebaran virus yang tidak diberikan penanganan apa-apa, lalu yang kedua diberikan penanganan berupa karantina namun tidak divaksin, kemudian yang ketiga diberikan penanganan vaksin namun tidak dikarantina, dan yang terakhir diberikan penanganan vaksin serta diberlakukan karantina. Ke next slide. Nah, ini merupakan grafik dari data orang sembuh dan orang yang sembuh sehat dengan keterangan garis hitam simulasi 1, garis merah simulasi 2, garis hijau simulasi ketiga, garis biru simulasi keempat. Dalam grafik dapat dilihat perbedaan yang signifikan antara penyebaran virus tanpa penanganan apapun dan penyebaran virus yang ditangani melalui vaksin dan karantina. Pada simulasi dengan penanganan vaksinasi dan karantina dapat terlihat peningkatan yang cukup besar dalam angka kesembuhan dibandingkan dengan kondisi tanpa vaksin atau keduanya.
Data dalam grafik menunjukkan bahwa penanganan virus dengan menggunakan vaksin dan penerapan karantina memiliki dampak yang positif. Tingkat kesembuhan meningkat secara signifikan dan proses pemulihan menjadi lebih cepat dibandingkan dengan kondisi tanpa vaksin atau tanpa keduanya. Hasil ini dapat digarisbawahi bahwa pentingnya vaksinasi dan kebijakan karantina dalam penanganan penyebaran virus. Vaksinasi dapat membantu melindungi individu dari infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Sedangkan karantina dapat membantu membatasi penyebaran virus antar individu. Oke, selanjutnya adalah simulasi dari aplikasi terkait dengan penelitian ini, yaitu aplikasi Ventana Simulasi. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat model simulasi sistem dinamik untuk penanganan virus menular menggunakan software Ventana Simulation. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat model, yang pertama kita adalah menciptakan sebuah model baru. Kita pencet di sini new model. Kemudian kita tentukan untuk initial time-nya kita tulis 0, kemudian final time-nya kita isi 90, karena kita akan melihat bagaimana proses penyebaran virus ini untuk 90 hari ke depan. Kemudian units for time-nya kita ganti menjadi day. Setelah itu kita oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk membuat variabel-variabel utama yang ada dalam model untuk penanganan virus ini. Nah, di sini kita telah membuat ada 3 komponen utama yang akan mempengaruhi seluruh model dari simulasi sistem dinamik ini. Yang pertama ada komponen rentan terinfeksi, kemudian jumlah terinfeksi, dan jumlah sembuh sehat. Nantinya 3 komponen utama ini akan mempengaruhi seluruh variabel-variabel lain yang ada dalam model. Kemudian setelah kita selesai membuat semua variabel, level, dan rate dalam model ini, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan hubungan-hubungan yang ada dari setiap variabel ke variabel lainnya dengan menggunakan tools arrow ini. Nah, karena kita telah membuat sudah kita tentukan untuk hubungan-hubungannya, maka tinggal kita munculkan saja arrow di sini, kita ganti menjadi warna biru. Nah, ini sudah dibuat sebelumnya untuk hubungan-hubungan antar variabelnya. Jadi satu variabel dengan variabel lainnya dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang terjadi. Seperti tingkat infeksi ini akan dipengaruhi oleh tingkat penyebaran dan jumlah terinfeksi. Sementara tingkat penyebaran sendiri ditentukan oleh faktor penularan, yaitu tingkat efektivitas kontak dan jumlah populasi. Kemudian jumlah di karantina akan menentukan tingkat sembuh selama karantina, juga ditentukan oleh masa penyembuhan, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kita menentukan untuk hubungan-hubungan antar variabel, langkah selanjutnya adalah memasukkan persamaan-persamaan yang ada di dalam setiap variabel ini. Untuk menambahkan equations atau persamaan adalah dengan memilih tool equation pada menu ini. Kemudian kita memilih mana variabel yang akan diberikan equation. Variabel-variabel yang belum diberi equation akan berwarna hitam, dan yang sudah akan berwarna putih, karena di sini telah kita berikan equation semua, maka variabelnya berwarna putih semua. Kemudian kita lihat untuk variabel pertama yang telah kita beri equation adalah kita memberi persamaan untuk jumlah populasi.
Nah, jumlah populasi di sini kita atur yaitu adalah 100.000 orang dalam sebuah populasi ini. Jika kita sudah tambahkan equationnya sebanyak 100.000 orang, kemudian unitnya kita tulis kita ubah menjadi orang. Kemudian kita cek sintaks, kemudian di OK. Kemudian yang kedua adalah memberi equation pada variabel tingkat efektivitas kontak. Tingkat efektivitas kontak ini ada tingkat kontak antar individu dalam populasi. Di sini kita berikan equationnya adalah 2. Jadi antar individu, 2 orang yang saling melakukan kontak. Kita beri di sini 2. Kemudian kita cek sintaks, kemudian OK. Selanjutnya yang ketiga adalah kita memberikan equation pada variabel faktor penularan. Di sini kita berikan equation yaitu adalah tingkat efektivitas kontak dibagi dengan jumlah populasi. Kemudian kita cek sintaks dan OK. Selanjutnya untuk variabel tingkat penyebaran, yang mana equationnya adalah hasil perkalian antara faktor penularan dengan jumlah terinfeksi. Jika sudah diberi, kita cek sintaks kembali, kemudian kita OK. Nah, kemudian untuk variabel rentan terinfeksi, equationnya merupakan fungsi integral dari tingkat divaksin dan tingkat infeksi. Artinya jumlah orang rentan terinfeksi akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi. Di sini kita beri nilai awal initial value-nya adalah 99.999. Karena kita anggap sudah ada 1 orang yang terinfeksi dalam populasi ini, sehingga sisanya adalah, karena tadi jumlah populasinya ada 100.000, maka sisanya adalah 99.999. Nah, kita cek sintaks, kemudian kita OK. Kemudian selanjutnya untuk variabel tingkat infeksi. Tingkat infeksi di sini equationnya merupakan fungsi dari rentan terinfeksi dikalikan dengan tingkat penyebaran. Kemudian kita cek sintaks, kemudian kita OK. Nah, selanjutnya setelah memberi equation pada tingkat infeksi, kita memberi equation untuk variabel jumlah terinfeksi. Nah, equation dari jumlah terinfeksi ini merupakan fungsi integral dari tingkat infeksi, tingkat dikarantina, dan tingkat kesembuhan. Kita beri initial value-nya adalah 1. Jadi sudah ada 1 orang yang terinfeksi dalam populasi 100.000 orang itu. Kita cek sintaks, kemudian kita OK. Kemudian selanjutnya untuk variabel tingkat kesembuhan. Equation atau persamaannya adalah fungsi dari jumlah terinfeksi dibagi dengan masa penyembuhan. Kita cek sintaks, kemudian OK. Selanjutnya kita beri equation untuk variabel masa penyembuhan. Di sini kita beri equationnya adalah 10, yaitu anggap saja masa penyembuhannya adalah 10 hari. Jadi kita beri equation 10. Kita cek sintaks, kemudian kita OK. Selanjutnya untuk variabel jumlah sembuh sehat adalah fungsi integral dari tingkat kesembuhan, tingkat vaksin, tingkat sembuh selama karantina. Di sini kita asumsikan bahwa belum ada orang yang sembuh, maka initial value-nya kita atur menjadi 0. Artinya belum ada orang yang sembuh, hanya ada orang yang terinfeksi dan orang yang rentan terinfeksi. Untuk orang yang sembuh belum ada, kita beri initial value-nya 0. Kemudian kita cek sintaks, di OK. Kemudian untuk variabel persen vaksinasi, kita asumsikan bahwa itu merupakan 5% dari keseluruhan jumlah terinfeksi yang sudah ditentukan di awal. Maka untuk initial value-nya kita berikan
0,05 atau 5%. Setelah itu kita cek sinteks, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya variabel tingkat divaksin. Untuk equationnya merupakan fungsi dari rentan terinfeksi dikali dengan persen vaksinasi. Kemudian kita cek sintaks, kita oke, kita beri equation untuk selanjutnya yaitu persen karantina. Persentase karantina. Di sini sama, kita tentukan equationnya adalah 5% dari jumlah orang yang sudah terinfeksi, yaitu 5%. Kita tulis di sini 0,05, kita cek sintaks, kemudian kita oke. Kemudian untuk variabel berikutnya yaitu variabel tingkat di karantina. Variabel tingkat di karantina ini merupakan fungsi dari hasil perkalian antara jumlah terinfeksi dengan persen karantina. Jadi kita asumsikan bahwa setiap orang yang telah terinfeksi akan dikarantina. Nah, maka equationnya jumlah terinfeksi dikali persen karantina. Kemudian kita cek sinteks, kita oke. Untuk variabel jumlah di karantina, equationnya adalah fungsi integral dari tingkat di karantina dan tingkat sembuh selama karantina. Kemudian kita asumsikan bahwa belum ada orang yang di karantina, maka initial value-nya adalah 0 atau belum ada. Kita cek sinteks, kemudian kita oke. Kemudian untuk variabel tingkat sembuh selama karantina merupakan hasil pembagian antara jumlah di karantina dibagi dengan masa penyembuhan. Nah, kemudian kita cek sinteks, kita oke. Setelah semuanya telah kita beri persamaan, maka selanjutnya kita bisa melakukan simulasi. Nah, setelah kita lakukan simulasi, maka di sini akan terlihat dari grafik-grafik yang ada. Di sini kita buat untuk outputnya. Kita stop, kemudian kita buat di sini. Nah, kita pilih output workbench tool. Kemudian kita choose level. Jumlah, kita akan melihat jumlah orang terinfeksi. Kemudian kita oke. Custom graph warna seterusnya kita pilih berubah grafik dan kita oke. Kita ulang lagi. Nah, maka akan terlihat di sini grafik dari orang-orang yang telah terinfeksi atau jumlah terinfeksi dengan 4 skenario berbeda, yaitu ada tanpa penanganan apa-apa, tanpa karantina namun dengan vaksin namun tanpa karantina, dan di karantina dan vaksin. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, kita nonaktifkan yang karen 2 ini. Di sini adalah perbandingan dari grafik dari semua skenario. Skenario pertama yaitu tanpa penanganan apa-apa, yaitu karen ini yang pertama. Jadi tidak ada penanganan apa-apa, tanpa vaksin dan tanpa karantina. Simulasi ini menunjukkan bahwa terlihat lonjakan kasus yang sangat signifikan mulai dari hari ke-10 dan berlanjut beberapa hari ke depan. Jumlah orang yang terinfeksi meningkat dengan sangat cepat dalam rentang waktu tersebut. Lonjakan kasus baru mulai menghilang pada hari ke-60. Jadi karena tidak divaksin, lonjakan kasusnya sangat tinggi, dan karena tidak dikarantina, masa penyembuhannya sangat lama. Kemudian untuk hasil simulasi kedua, yaitu dikarantina namun tidak divaksin. Nah, yang berwarna merah ini. Jadi ini tidak divaksin namun dengan dikarantina. Terlihat bahwa
penurunan lonjakan kasus yang sedikit dari simulasi sebelumnya. Pada rentang waktu ini, meskipun tidak ada vaksin, kebijakan karantina sebesar 5% telah memberikan dampak dan memperlambat penyebaran virus. Terlihat bahwa jumlah orang yang terinfeksi tidak terlalu banyak seperti yang pertama. Perlahan-lahan seiring berjalannya waktu, lonjakan kasus mulai menghilang dan penyebaran virus terkendali. Pada hari ke-40, karena sudah diberlakukannya karantina, maka lonjakan kasus mulai menghilang pada hari ke-40, lebih cepat daripada simulasi yang pertama. Kemudian simulasi yang ketiga adalah dia tidak dikarantina namun diberi vaksin. Nah, terlihat sekali penurunan lonjakan kasus yang sebelumnya hampir menyentuh angka 100.000, sekarang hanya sedikit di atas angka 40.000. Namun karena tidak ada kebijakan karantina, hilangnya lonjakan kasus dan penurunan jumlah orang yang terinfeksi membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu pada hari ke-60 ini. Kemudian skenario yang keempat adalah karantina dan vaksin. Ini adalah hasil dari simulasi terakhir. Terlihat bahwa jika diberlakukan karantina dan vaksin, pengaruh dari vaksinasi dan kebijakan karantina sangat terlihat. Dengan vaksin yang diberikan kepada populasi dan penerapan karantina, penurunan jumlah terinfeksi menjadi lebih cepat. Bahkan ketika memasuki hari ke-40 tidak ada peningkatan lagi, dan lonjakan kasus yang sebelumnya hampir menyentuh angka 100.000 sekarang sudah sedikit di bawah angka 40.000. Hasil dalam simulasi ini menegaskan pentingnya kombinasi strategi vaksinasi dan kebijakan karantina dalam menangani penyebaran virus secara efektif. Nah, kemudian ini adalah perbandingan dari setiap simulasi yang telah kita jalankan. Terlihat bahwa dari simulasi pertama dengan simulasi terakhir, dengan kondisi yang pertama tidak ada penanganan sama sekali, kemudian dengan simulasi terakhir yang diberikan penanganan berupa vaksin dan karantina, lihat sekali sangat jauh perbedaannya dari segi lonjakan kasus maupun kecepatan masa penyembuhan dan kecepatan penurunannya lonjakan kasus tersebut. Kemudian untuk hasil yang kedua, kita lihat di sini untuk jumlah orang yang sembuh sehat. Kita lihat grafiknya. Nah, di sini sama seperti tadi skenarionya. Kita jalankan 4 skenario. Untuk grafik yang warna merah ini, warna hitam ini menunjukkan hasil simulasi dengan tanpa vaksin dan tanpa karantina. Kemudian warna merah yaitu simulasi kedua dengan karantina namun tanpa vaksin. Kemudian untuk grafik warna hijau adalah simulasi 3 dengan vaksin namun tidak dikarantina, dan simulasi biru adalah dengan vaksin dan dikarantina. Dari data yang ditampilkan dapat terlihat bahwa dalam kondisi penyebaran virus tanpa penanganan apapun, terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi. Terlihat perbedaan yang signifikan antara penyebaran virus tanpa penanganan apapun dan penyebaran virus yang ditangani melalui vaksinasi dan karantina. Data dalam grafik menunjukkan bahwa penanganan virus menggunakan vaksin dan penerapan karantina memiliki dampak yang positif. Tingkat kesembuhan meningkat secara signifikan dan proses pemulihan menjadi lebih cepat dengan kondisi tanpa vaksin dan tanpa keduanya. Jadi yang ini menunjukkan respon positif, yaitu garis merah dan garis hijau dan biru sudah diberlakukannya vaksin, dan garis hitam dan merah ini tidak diberlakukan vaksin. Hal ini menggarisbawahi pentingnya vaksinasi dan kebijakan karantina dalam penanganan penyebaran virus. Vaksinasi melindungi individu dari infeksi dan mempercepat proses penyembuhan, sedangkan karantina membantu membatasi penyebaran virus antar individu. Nah, itu adalah
cara menjalankan atau membuat model simulasi untuk penanganan virus menular. Baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa kami presentasikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.